Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi ini, saya Christy Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Baru beberapa hari pulang ke rumah, tiba-tiba saja kondisi Aki J dikabarkan kembali menurun. Alhasil pemeriksaan terhadap Aki J lagi-lagi tertunda. Batalnya pemeriksaan terhadap Aki J ini setelah polisi mengkonfirmasi tentang kesiapan Aki J menjalani pemeriksaan. Sebelumnya ayah Aki J, Ahmad Dhani, sempat sesumbar jika anak bungsunya telah siap menjalani pemeriksaan 1 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit. Namun kenyataannya pemeriksaan terhadap Aki J belum bisa terlaksana karena suhu tubuh Aki J mengalami demam. Dhani sendiri langsung memberitahu polisi perihal kondisi Aki J yang menurun. Dengan kesehatan Aki J yang belum stabil ini, membuat polisi harus menunggu selama 1 minggu. Selanjutnya polisi akan langsung memantau kesehatan Aki J melalui dokter yang menangani dan kedua orang tuanya. Setelah dikonfirmasikan oleh penyidik tadi, dari orang tua Aki J menyatakan Aki J belum sehat dan hari ini akan konsultasi ke dokter RSPI untuk pengobatan lebih lanjut. Jadi untuk penyidik hari ini belum dapat untuk memeriksa Aki J. Ke depan kita akan pantau kesehatan Aki J melalui dokternya dan melalui orang tuanya. Ya koordinasi atau apa tergantung nanti kesiapannya dulu aja. Kalau kita udah anggap sehat beneran, ya kan diperiksa di BAP kan harus dalam keadaan sehat, walafiat, ya. Tidak hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Polisi memang masih terus menunggu soal kesiapan Aki J untuk menjalani pemeriksaan. Namun jika akhirnya polisi tak juga mendapat kepastian dan kesiapan Aki J, polisi akan kembali melayangkan surat panggilan pada yang bersangkutan. Dalam pantauannya nanti, polisi bisa melihat langsung sejauh mana kesiapan putra bungsu Ahmad Dhani untuk berhadapan dengan penyidik. Polisi menghimbau pada Aki J untuk berkaca pada rekan Aki J, Noval, yang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, walau kondisi Noval yang patah kaki yang harus menggunakan kursi roda, namun ia siap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Nanti diketahui Aki J sehat, ya, namun belum dinyatakan bisa diperiksa sampai batas waktu yang tidak tentukan, penyidik tentunya akan melayangkan panggilan untuk yang bersangkutan. Dalam hal bahwasanya Aki J sudah sehat namun dalam keterangannya tidak sehat, itu bisa dilakukan pemanggilan. Kalau psikis saya belum pernah ngecek ya. Kalau yang jelas fisik itu belum bisa berdiri sendiri dan belum bisa bangun sendiri. Rekannya saksi saudara NV, ya, beberapa hari lalu sudah diperiksa walaupun NV itu dalam kondisi patah kaki dan sedang menggunakan kursi roda. Namun secara fisik dan psikis yang bersangkutan sudah sehat dan dilakukan pemeriksaan. Tidak ada masalah. Ya mungkin beda kasusnya ya. Ya mungkin waktu itu Noval lepas dari pantauan KPAI dan lepas dari Komnas Anak ya kan, sehingga Komnas Anak tidak tahu atau Komnas Anak tidak mengetahui, KPAI tidak mengetahui ketika Noval diperiksa. Ucapan Ahmad Dhani yang menyatakan kalau jagoan kecilnya itu telah siap menjalani proses hukum sesaat setelah kepulangannya dari rumah sakit ternyata mendapat reaksi dari pemerhati anak Seto Mulyadi. Kak Seto yang langsung menemui Aki J beberapa jam setelah tiba di rumahnya melihat jika fisik Aki J masih sangat lemah. Tak ayal ia pun langsung menegur sang ayah karena bukan tidak mungkin jika Aki J tetap dipaksakan untuk menjalani pemeriksaan dengan fisik yang lemah. Sebagai ayah, Dhani bisa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Mas Dhani kok menyatakan Dul siap diperiksa. Padahal pada waktu masih di rumah sakit saya melihat kondisi fisiknya pertama dan kemudian kondisi psikologisnya juga belum siap untuk bisa memberikan keterangan-keterangan yang lengkap. Saya justru khawatir kalau ada unsur pemaksaan terhadap anak atau pelanggaran terhadap hak anak. Kalau memang anak belum siap, itu mohon jangan dipaksa. Dan kemudian saya juga diberi kesempatan untuk bertemu sendiri dengan Aki J. Saya lihat kondisi fisiknya memang masih sangat lemah, artinya untuk duduk saja agak sulit ya.
Menurut saya sih kuat, menurut saya pribadi kan selalu saya bilang gitu. Tapi kan itu kan apa yang menjadi pendapat saya kan tidak bisa menjadi bahan acuan. Tak dipungkiri, kecelakaan maut yang melibatkan Aki J ini akan berdampak pada fisik juga mental bocah berusia 13 tahun itu. Kabarnya dibutuhkan waktu 6 bulan bagi Aki J untuk pemulihan secara fisik. Jika harus menunggu waktu selama 6 bulan untuk memeriksa Aki J, akankah Aki J bisa lepas dari bayang-bayang jerat hukum? Pasalnya bulan Juli 2014 nanti, Undang-Undang Peradilan Pidana baru akan segera berlaku. Bagaimana pengamat hukum melihat hal ini? Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu kan hanya mulai berlaku efektif 24 Juli 2014. Sehingga itu masih 8 bulan kemudian, ya, masih 8 bulan lagi. Kalau dipakai 6 bulan proses dimulai penyidikan, berarti yang berlaku tetap undang-undang yang tahun 1997, di mana seorang walaupun anak masih di bawah umur melakukan tindak pidana maupun pelanggaran masih dapat dijatuhin pidana dalam hal ini. Cuman ada pembatasan, pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak di bawah umur tersebut maksimum separuh dari ancaman maksimal. Ini kan sebuah kita anggap sebagai ujian ya, dan ujian buat Dul tentunya. Dari sisi mental, Dul akan mungkin melampaui kakaknya ya, karena kakak-kakaknya di usia 13 tidak mengalami hal yang seperti ini. Sejak kepulangannya dari rumah sakit, kunjungan untuk Aki J terus mengalir, terutama dari teman-teman sekolahnya. Bahkan sang kekasih Arin juga terlihat menjenguk Aki J. Menurut sang ayah, Aki J juga masih harus menjalani terapi yang berfungsi untuk membantu dirinya berjalan. Walau terkadang Aki J malas, Dani tetap memaksa Aki J untuk tidak lari dari terapi itu. Ia mempercayakan pada keluarga juga mantan istrinya untuk bergiliran menjaga Aki J selama ia pergi. Namun anehnya jika kondisi Aki J belum pulih, mengapa Aki J baru memejamkan matanya pada pukul 12 malam? Undangan apa? Assalamualaikum. Mungkin masuk. Selama. Kan pagi kan ada adik-adik saya, malam Maya juga selalu datang gitu kan. Jadi ya tidur jam 12, Dul selalu jam 12 malam dia tidur. Dul tidur, Maya pulang, udah gitu aja sehari. Belum bisa berdiri sendiri, belum bisa naik tongkat sendiri, masih di pipis spot ya. Ya belum bisa saya nyatakan ada sebuah kemajuan yang signifikan. Sering-sering aja dibuat latihan ya. Kalau kadang-kadang dulu kan kadang-kadang males gitu ya harus dipaksa untuk latihan. Kembalinya Aki J ke rumah membuat Maya Estianti kembali masuk ke rumah yang dulu pernah menjadi istananya saat masih menjadi istri Ahmad Dhani. Kini kondisi Aki J memaksa Maya untuk selalu berada di sisi Aki J. Benarkah Dhani meminta langsung pada Maya agar mau menemani hari-hari Aki J di rumahnya? Lantas akankah keinginan Aki J untuk melihat ayah bundanya kembali rujuk bakal segera terwujud? Oh enggak ya, saya juga ya gimana ya namanya anaknya sakit ya Maya ya harus datang nemenin lah. Justru saya beberapa kali kan saya nyuruh Maya untuk tidur di sini setiap malam nemenin Dul gitu. Tapi kan mungkin kan nggak bisa Mayanya kan kepada Dul langsung bahwa itu nggak mungkin. Jadi Dul harus bisa siap menerima kenyataan bahwa ayah dan bundanya tidak bersama lagi ya. Tapi dia juga harus bersyukur karena kedua orang tuanya masih ada dan dia masih bisa lihat dan dia masih bisa peluk. Sementara teman-temannya mungkin ada yang orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal atau mungkin teman-temannya yang lain atau ibunya sudah meninggal, ya bundanya sudah meninggal sehingga ya sebenarnya dari dulu dia kepengen seperti itu kan wajar lah anak-anak kepengen orang tuanya bersatu kan. Kalau mangkir sesuai dengan ketentuan, itu bisa dilakukan penjemputan.